Pemirsa, dugaan pelanggaran aturan kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lampung pada 26 Maret lalu dilaporkan LSM Lingkar Madani ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai menggunakan fasilitas negara saat berkampanye di Lampung. Mengapa kampanye SBY dikategorikan melanggar? Apa sanksi jika SBY terbukti melanggar? Dan untuk membahasnya sudah bersama kita Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, nanti akan bergabung secara conference. Dan juga ada Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Nurpat, yang sudah ada di studio kami di Studio Berita Satu. Apa kabar Bu Andi? Baik, alhamdulillah. Ini ada kembali serangan terhadap Demokrat begitu ya. Ada suara miring katanya ini SBY ke Lampung kampanye menggunakan fasilitas negara. Apa komentar Apa itu Anda? fasilitas negara apa yang dimaksud? Dengan menggunakan pesawat, charter okay. pesawat, tapi katanya menggunakan uang negara. Jadi begini ya, sebetulnya kan Pak SBY bukan baru pertama kali ini beliau menjadi presiden dan berkampanye dalam pemilu. Udah pasti pada pemilu 2009 beliau kan sudah presiden, incumbent. Nah sekarang kan yang kedua kalinya pemilu, tentu beliau dengan timnya sangat hati-hati dan sangat memahami undang-undang mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam undang-undang pemilu. Karena itu saya yakin bahwa kepergian beliau misalnya kemanapun memang pengamanan beliau itu melekat dalam pasal dalam undang-undang pemilu itu kan dikatakan misalnya pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dalam berkampanye kecuali yang sifatnya melekat pada diri yang bersangkutan. Misalnya seorang presiden yang melekat itu antara lain adalah pengamanan baik dari segi harus ada misalnya pas pampres yang mengawal beliau, ada protokolernya lah, ada protokolernya, kemudian kendaraan juga termasuk pengamanan yang melekat. Nah, kendaraan apapun bentuknya itu udah pasti pengamanan yang melekat. Jadi apakah beliau itu bepergian urusan negara, urusan pribadi atau urusan lain-lainnya memang melekat pengamanan itu. Karena itu saya yakin Pak SBY tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Jadi ketika di Lampung itu Pak SBY memang tujuannya untuk kampanye atau kalaupun itu tujuannya untuk kampanye, pengamanan tadi melekat, Mas. Ya, protokolernya melekat. Jadi nggak bisa kita pisahkan urusan apapun yang beliau karena jabatan melekatnya sebagai presiden itu yang membuat protap itu. Gitu. Kalau begitu apa sih pandangan dari Demokrat sendiri mengenai atau tafsir dari Partai Demokrat sendiri dari pihak Demokrat terhadap undang-undang yang menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara? Artinya penafsirannya fasilitas negara yang lain yang tidak melekat sebagai seorang pejabat negara. Misalnya saja ada biaya pertemuan, ada konsumsi nih. Nah, tidak boleh menggunakan biaya negara ya. Nah, kemudian tempat, misalnya kantor pemerintah, itu juga tidak boleh digunakan kecuali kantor pemerintah ini atau auditorium atau apa itu disewakan memang untuk umum, itu boleh digunakan. Nah, saya yakin persis bahwa Pak SBY tentu dengan tim beliau di kepresidenan sangat memahami protap-protap yang sangat melekat pada diri seorang presiden dan tidak mungkin akan melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas negara. Artinya memang memanfaatkan apa yang memang sudah ada begitu ya? Bukan memanfaatkan, memang itu melekat gitu loh. Ya. Jadi presiden itu nggak boleh bepergian kemanapun 24 jam tanpa dikawal misalnya pas pampres. Nah, begitu juga dengan beliau berpergian menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas beliau, itu boleh saja digunakan. Hal itu juga berlaku juga untuk para menteri dan juga mungkin pejabat-pejabat lainnya begitu ya? Semua ada aturannya. Kalau presiden kan wajib pas pampres kendaraan presiden khusus gitu ya. Karena menyangkut pengamanan beliau, maka kendaraan ini harus digunakan oleh beliau, nggak boleh ganti-ganti. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau menteri juga punya aturan yang sama, maka itu juga melekat pada diri. Jangankan sekarang presiden, mantan presiden kan saja juga ada dikawal protokolnya. Baik, Bu Andi Nurpati, kita juga sudah tergabung dengan Bapak Ray Rangkuti, atau saya sih lebih sering memanggilnya Bang Ray Rangkuti. Ya, Bang Ray. Ya, halo Bang Ray. Ya, Bang Ray, ini di studio sudah ada Ibu Andi Nurpati. Ya, selamat malam. Ya, Bang Ray, informasi awal laporan Anda terhadap Bawaslu tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh SBY itu apa saja sih Pak? Awal informasinya? Intinya sebenarnya adalah soal adanya dugaan penggunaan dana negara yang dipergunakan untuk transportasi pengangkutan kegiatan kampanye oleh presiden yang sekaligus sebagai ketua partai Demokrat dalam hal ini ya. Pertama di situ ada beberapa klausul yang harus diketahui. Pertama adalah beliau memang tidak mempergunakan fasilitas negara. Karena kalau disebut dengan fasilitas negara itu sesuatu yang dikuasai oleh negara kan sebenarnya itu salah satu definisinya. Nah, itu artinya menggunakan pesawat kepresidenan, kira-kira begitu. Tetapi beliau menyewa pesawat komersil yang dipergunakan semata-mata untuk mengangkut
rombongan presiden ke Lampung dalam hal ini, yang kegiatannya hanya semata-mata melaksanakan kampanye. Nah uniknya rombongan ini atau dana pengangkutan ini memakai uang negara, atau diketahui memakai uang negara, kira-kira begitu. Nah disitulah yang terjadi gitu. Kalau ada pemakaian uang negara untuk kegiatan kampanye, tidak harus kepada fasilitas misalnya transportasi macam-macam, mestinya harus ada dua hal yang terkait di dalamnya. Pertama adalah kewajiban melaporkan penggunaan dana negara itu kepada KPU, dan kemudian mengembalikan apa istilahnya itu ya, dana negara itu ke kas negara. Baik. Nah pertanyaannya apakah ini dilaksanakan oleh presiden atau tidak? Dalam konteks ini tentu ketua Partai Demokrat dan sebagainya. Baik. Nah itu yang saya laporkan ke Bawaslu supaya dilakukan penyelidikan, apakah sudah dilaporkan, apakah memang dananya sudah dikembalikan kepada kas negara, meskipun pengembaliannya ini punya rentang waktu ya, masih berlaku sampai 14 hari setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Baik. Baik, Bang Ray, tadi kita juga sudah berbincang dengan Ibu Andi Nurpati bahwa memang presiden, siapapun presidennya, pejabat siapapun pejabatnya, ketika melakukan kegiatan kemanapun memang ada protokoler dan memang ada sesuatu yang melekat dengan dirinya begitu, termasuk Pak Presiden SBY saat ini. Itu gimana, Bang? Kalau pakai dalil protokoler nggak tepat menurut saya, Mas ya. Karena protokoler itu tidak mengatur tentang hak-hak presiden yang terkait dengan fasilitas negara. Protokoler itu hanya mengatur tentang hak-hak presiden yang terkait dengan kegiatan presiden. Misalnya ketika beliau menyambut tamu negara, atau ketika beliau melakukan satu kegiatan yang bersama dengan masyarakat, itu duduknya di mana, tempatnya di mana, pengamanannya di mana. Itu yang disebut dengan protokoler. Tetapi kalau yang terkait dengan penggunaan fasilitas negara atau dana negara untuk kegiatan presiden, itu mengacunya bukan ke undang-undang protokoler. Taruhlah itu misalnya mengacunya ke undang-undang keamanan ya, dalam hal ini pengamanan presiden dan wakil presiden gitu. Tetapi kalau kita baca ketat pengamanan tentang presiden wakil presiden itu, ada dua hal di situ yang menjadi titik tekan saya. Pertama adalah apa yang disebut dengan definisi pengamanan presiden. Jadi sekarang kan misalnya kawan-kawan dari Demokrat mengatakan termasuk pesawat gitu. Oke. Kalau kita pakai misalnya pesawat sebagai bagian dari pengamanan presiden, kalau begitu lama-lama panggung yang dipakai presiden atau gedung yang dipakai presiden untuk kegiatan kampanye juga bisa diklaim sebagai bagian dari pengamanan presiden, dan oleh karena itu didanai oleh negara. Iya, bisa begitu gitu loh, Mas. Nah, cuma kan misalnya ada pernyataan, di situ tidak ada simbol-simbol partai, itu nggak ada sangkut pautnya. Kalau ada simbol, nggak ada simbol partai, nggak ada hubungan dengan itu gitu loh. Karena kegiatan itu sendiri sudah tercatat sebagai kegiatan di luar kegiatan kepresidenan gitu loh. Baik, Bang Ray Rangkuti, nanti kita akan juga mendengarkan pendapat dari Ibu Andi Nurpati dari pihak Demokrat, tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog, terlebih dahulu kita lihat larangan mengenai menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politik. Ya, pasal 35, pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam pemilu DPR, DPRD, dan juga DPD. Sementara poin yang kedua atau ayat kedua, fasilitas negara yang dilarang dipakai antara lain kendaraan dinas dan alat transportasi dinas lainnya, gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, dan juga sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah. Sementara ayat ketiga atau poin ketiga, gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum dikecualikan. Baik, ya kita akan fokus dalam hal untuk atau poin transportasi ini, Bu Andi Nurpati. Tadi kata Bang Ray Rangkuti katanya memang ini bukan masalah protokoler, alasannya salah jika menggunakan protokoler. Iya, saya tadi mengatakan ini persoalan pengamanan pejabat negara, apalagi presiden. Ini ada satu pasal lagi, saya lupa pasalnya, tapi jelas ada bahwa pengamanan itu adalah sesuatu yang dikecualikan, karena itu adalah yang melekat pada diri seorang presiden ada atau ada di undang-undang, bisa dibuka pada undang-undang pemilu, dan itu berlaku juga Pak, sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pasal ini tidak ada perubahan. Kalau fasilitas-fasilitas selain pengamanan, misalnya menyewa pesawat misalnya dengan uang negara, itu bukan fasilitas negara ya. Jadi pengamanan yang melekat, yang itu adalah kategori fasilitas negara. Seperti yang katakan tadi, Pas Pampres itu kan pengamanan melekat.
dan itu pasti menggunakan biaya negara Baik, tapi karena yang digaji oleh negara. Yang ya kan? dipermasalahkan oleh LSM ini adalah masalah Ya, saya kasih transportasi contoh. begitu ya. Jadi pengamanan melekat itu termasuk kendaraan negara yang memang harus kendaraan itu yang digunakan oleh presiden atau pejabat negara lainnya, ya kan? Nah, karena itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa dikecualikan pada pengamanan yang melekat. Nah, kendaraan termasuk pengamanan yang melekat. Kendaraan yang disiapkan untuk seorang presiden, wakil presiden dan lain-lain, itu ada pengamanan yang di luar daripada kendaraan biasa gitu ya. Baik. Misalnya kendaraan itu tidak tembus peluru misalnya. Nah, itu namanya pengamanan melekat. Dia mesti pakai kendaraan ini. Nah, begitu juga dengan pesawat. Baik. Nah, udah pasti biayanya biaya negara karena kendaraan itu adalah untuk fasilitas pengamanan melekat Baik, gitu. Bu Andi, ini juga mungkin pertanyaan banyak orang begitu ya Bu Andi ya. Ini kan masalah kampanye ke Lampung memang sudah diagendakan sejak lama Kalau begitu. Sudah ada agenda kampanye begitu. pastilah. Artinya memang sudah ada, ini harusnya pakai budget Demokrat, pesawat ini disewa oleh Demokrat Nah. begitu. Masalah pengamanan lain hal mungkin. Pengamanan itu kan bukan hanya pas pampres, tapi termasuk kendaraan yang melekat tadi dalam kategori pengamanan ya. Jadi karena itu saya kira ini kan soal persepsi ya, soal persepsi. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Pak SBY selaku presiden yang di mana beliau menggunakan fasilitas negara yang memang pengamanan itu merupakan wujud pengamanan melekat pada diri beliau. Nah, ini yang memang harus disatukan persepsi dulu dan itu juga dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Oke, dari ya. Demokrat juga ada yang bilang masa ya Presiden SBY harus naik MH370 katanya begitu. Saya nggak mengatakan begitu. Ada yang ini maksudnya gini Ya. loh. Ini ada pesawat yang memang dikategorikan pesawat presiden sebagai bagian dari pengamanan yang melekat pada diri beliau. Kemanapun beliau pergi dengan naik pesawat, ini mesti menggunakan pesawat itu karena Oke. pengamanan melekat itu. Artinya tadi. memang untuk mengurangi atau meminimalisasi adanya sabotase dan lain-lain Nah, begitu yang pokoknya tidak itu diinginkan pertimbangan begitu ya. pertimbangan pengamanannya pasti luas gitu Baik, ya. baik. Bang Ray. Iya, Bang Ray. Ya, Iya, Bang Ray ini katanya Iya, memang gimana? masalah pesawat memang sudah standar, memang harus digunakan pesawat itu, sudah ditentukan bahwa itu memang harus digunakan begitu. Kalau argumennya begitu, begitu nggak berkembang-kembang. Makanya kan saya sebutkan tadi, oke, kita sebutlah misalnya pesawat itu karena bagian dari pengamanan melekat kepada presiden. Tapi kenapa panggungnya nggak dibiayai oleh negara? Kenapa kemudian sound systemnya nggak dibiayai oleh negara? Kenapa yang hadir itu misalnya tidak dibuat transportasinya dibiayai oleh negara dan sebagainya gitu? Dan di mana definisi sejauh ini namanya bagian dari pengamanan yang dilekatkan kepada pengamanan melekat kepada presiden yang menjadi tanggung jawab negara, Ya. di mana pengamanan yang dilekatkan menjadi tanggung jawab non negara. Kan nggak jelas definisinya gitu. Nah itu pertama. Itu yang saya sebut kalau kita pakai definisi ini, setiap alat yang dipakai oleh presiden berhak untuk mempergunakan dana negara karena alasan pengamanan negara yang melekat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita baca lagi peraturan pemerintah tentang tata cara cuti pejabat negara terkait dengan pemilu, disebutkan di dalam pasal, seingat saya ya, nomor 18 itu disebutkan, kepada calon presiden dan wakil presiden dilakukan pengamanan dan pengawalan yang sama oleh kepolisian dan negara. Nah sekarang, mari kita baca teks ini. Gitu. Bagaimana membedakan antara pengawalan terhadap presiden aktif dengan pengawalan terhadap calon presiden dan wakil presiden? Bagaimana kita membatasinya? Bagaimana kita membedakannya? Apakah dengan begitu, setiap pengamanan terhadap calon presiden dan wakil presiden, statusnya akan disamakan dengan setiap pengamanan terhadap presiden aktif? Artinya, kalau presiden aktif berhak untuk mempergunakan dana negara untuk kepentingan yang disebut dengan pengamanan, apakah calon presiden nantinya boleh juga mempergunakan dana negara untuk kepentingan kegiatan kampanye dirinya karena itu bagian dari pengamanan terhadap dirinya sebagai calon presiden. Nah ini akan jadi masalah gitu, kemana-mana jadi masalah gitu. Nah itu persoalan kedua. Nah persoalan ketiga, lagi-lagi saya mengatakan definisi tentang pesawat itu menjadi bagian fasilitas bahwa presiden harus dikawal melekat, tidak ada perdebatan. Nah, makanya di dalam pesawat itu ada pengawalan yang dilakukan oleh pas pampres, mungkin juga kepolisian. Sampai ke lapangan juga begitu. Sampai habis pidato kembali lagi ke rumah atau kaki selapan, pengawalan tetap ada di dalam. Baik, Bang Kira-kira Ray. itu yang terjadi. Ya. Nah, Ya. pertanyaan saya, kalau pesawatnya bukan pesawat khusus yang dinyatakan sebagai aset negara, apakah itu masih bisa dinyatakan sebagai bagian dari fasilitas negara yang berhak dipakai oleh presiden dalam konteks pengamanan tadi gitu? Baik,
Mungkin Bu Andi mau mengkomentari langsung apa yang dinyatakan oleh Bang Ray Rangkuti? Iya, jadi kalau bicara capres, dia menggunakan undang-undang pilpres, ya kan? Di situ sangat tegas dikatakan apabila KPU telah menetapkan capres dan cawapres, maka melekat juga disiapkan pengamanan untuk yang bersangkutan atau untuk beliau-beliau para calon. Di situ yang dimaksud pengamanan di situ adalah ada aturan yang mengatur ya mengenai misalnya ada polisi yang mengawal dan segala macam. Nah, kalau presiden itu kan konteksnya beda dengan calon presiden. Dalam konteks apa? Presiden itu ada aturannya sendiri bahwa beliau misalnya memang disiapkan kendaraan dinas sebagai presiden. Nah, wajib beliau menggunakan kendaraan dinas presiden ini karena ini memang dianggap bagian dari pengamanan beliau karena perangkat-perangkat yang ada dalam kendaraan ini memang ditujukan untuk pengamanan beliau sebagai presiden. Nah, itu melekat, nggak bisa dipisahkan beliau sebagai apa. Sebagai kepala rumah tangga juga urusan pribadi gunakan kendaraan itu karena pengamanannya ada di situ. Baik. Kalau dia gunakan kendaraan lain nggak punya pengamanan. Ya, baik Bu Andi Nah, Nurpati. Kemudian dari Bang Ray Rangkuti sendiri mengatakan, iya. Bang Ray mau menambahkan mungkin? Iya Bang Ray? Iya, ini kan aneh Ibu Andi ini bolak-baliknya di situ gitu loh. Nah, jadi begini, kendaraan yang ditetapkan sebagai bagian dari pengamanan kita nggak berdebat. Itu pertama. Yang kedua, tapi bagaimana identitasnya? Kalau kemudian ada pesawat komersil yang dibiayai oleh negara dipergunakan untuk kepentingan kampanye. Ya, itu Perdebatannya masuk, di sini. Pak Ray, Yang kedua, itu masuk kategori pengamanan kendaraan dilakukan kepada calon dalam bentuk presiden. pengamanan Pasca presiden. Ya. Iya. Apapun bentuk jenis kendaraannya, mau Oh iya, motor, mau kalau itu mobil, pakai- mau da- pesawat, tapi kalau memang itu- itu dikhususkan kalau itu untuk Ibu pakai- kendaraan seorang presiden yang melekat pada diri beliau. Nah, Baik. ini yang saya maksud begitu. Iya. Beliau juga mungkin bisa saja ke Gini Bu ya, kalau kita baca undang-undang pengamanan presiden, dinyatakan di situ kan kewenangan untuk melakukan pengamanan, ya. Kewenangan pengamanan melekat itu bukan hanya soal kendaraan, termasuk tinggalnya di mana, minumnya di mana, dan Ya. sebagainya gitu. Itu yang saya sebutkan tadi, kalau nanti pakai pasal itu bisa berkembang kemana-mana. Oke. Nanti panggungnya juga atas nama pengamanan dibiayai oleh negara. Ya. Nanti ruangannya juga atas nama Nah, ini pengamanan persepsinya yang dibiayai berbeda oleh Pak negara. Ray. Jadi tidak Kalau hanya kita soal bicara kendaraan panggung, ya Nah, itu udah yang pasti harus bukan ditegaskan. panggungnya Ya. yang Dalam menjadi rangka persoalan, itulah saya tetapi mengatakan, pengamanan beliau sebaiknya dalam area itu udah begitu pasti ada kepolisian, ada apalagi pas pampres kemudian yang ya, melakukan ya, Bang Ray, pengamanan Bang Ray dan di juga- situ. tidak ditegaskan secara Baik. nyata, ya. Bang Ray, Ya. bahwa sebetulnya poin yang Anda ajukan tadi bahwa Ya. walaupun memang sudah ada katakanlah memang menggunakan fasilitas negara ataupun tidak, artinya ada beberapa poin yang Anda sarankan Ya. tadi, diantaranya adalah kewajiban melaporkan, lalu kemudian mengembalikan uang yang memang digunakan, begitu kan ya? Walaupun memang sudah terjadi begitu ya? Ya. Karena definisinya bukan penggunaan fasilitas negara. Definisinya penggunaan dana negara untuk kepentingan kampanye. Oke. Gitu. Ya, ini Iya, kalau tadi ada itu beberapa yang berbeda definisi kita kan. Fasilitas yang dimaksud seperti tadi pesawat, itu memang ini pesawat memang sudah diperuntukkan untuk kepentingan presiden sebagai kepala negara. Otomatis kemanapun beliau harus menggunakan pesawat ini Baik. nih dan dibiayai oleh negara. Ini kan yang nggak ketemu dengan Pak Ray Baik. tadi. Iya, itu. karena memang masalah ini juga memang terjadi di Amerika Serikat ya. Obama juga pernah diserang oleh Partai Republik karena dia dan menggunakan beliau selalu pakai pasti pakai selalu kendaraan Baik Bu yang Andi sama, dan gitu juga ya. Bang Ray Rangkuti, kita akan masih punya satu segmen lagi Ya. untuk berdiskusi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Di Prime Time Talk berikut infografik mengenai sanksi bagi pengguna fasilitas negara saat kampanye. Pasal 62, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ini adalah sumbernya dari KPU, Peraturan KPU nomor 1 tahun 2013. Ya, kita ke Ibu Andi Nurpati kembali, Bu Andi. Ya. Ini kan nampaknya definisi atau pemaknaan dari pasal-pasal yang ada di undang-undang itu nampaknya berbeda dari apa yang diungkapkan oleh Pak Ray, Bang Ray, dan juga apa yang Ya, diungkapkan oleh Anda begitu. Persepsi soal pengamanan pejabat negara dulu yang harus sama gitu ya. Apa saja pengamanan yang melekat. Jadi jangan tanda kutip yang dimaksud pengamanan hanya polisi dengan pas pampres gitu kan. Enggak begitu. Termasuk sebetulnya misalnya kesehatan. Kalau beliau sakit atau kurang sehat harus diperiksa oleh
oleh dokter kepresidenan. Itu kan sesuatu yang melekat, nggak boleh sembarang dokter yang Tapi untuk misalnya urusan begitu, hotel akomodasi dan lain-lain Enggak, ketika di Lampung itu nggak itu ditanggung masuk, oleh karena Demokrat. itu nggak termasuk. Kalau yang itu misalnya hotel, panggung segala macam nggak masuk kategori fasilitas negara yang melekat, ya, karena itu memang tidak ada dalam aturan yang saklek mengatakan bahwa pengamanan itu termasuk itu. Tapi dalam sekitar hotel pastilah ada pas pampres yang melihat dulu pengamanannya sejauh mana dan seterusnya, udah pasti teknis lah itu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya melihat bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak SBY selaku presiden maupun sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kampanye. Kita ke Bang Ray Rangkuti. Tadi dikatakan bahwa memang ada definisi yang berbeda antara Bu Andi dengan Bang Ray Rangkuti begitu ya. Tapi kalau misalnya Bawaslu nanti memutuskan untuk tidak kemudian memberikan sanksi kepada pihak Demokrat atau tidak memproses laporan Anda, apa yang Anda lakukan, Bang? Ya tentu sebagai saya hak warga negara ya saya mengecam kalau sampai Bawaslu tidak melanjutkan memproses laporan ini. Soal apakah laporan ini kemudian misalnya ditafsirkan mereka pas, sesuai atau tidak, urusan nanti. Tapi tindak lanjuti dulu, panggil presidennya dulu. Presiden sebagai objek dalam laporan ini dan presiden sebagai ketua partai yang bertanggung jawab terhadap semua tindak tanduk partai politik ini. Gitu. Dipanggil dulu, mintai keterangan dulu karena itu ya format apa namanya penyelesaian kasus yang dilaporkan kepada Bawaslu terjadi di mana-mana, seperti mereka memanggil ketua partai Anies Mata dan sebagainya seterusnya itu gitu. Panggil dulu, mintai keterangan dulu. Nah, baru kemudian diperdebatkan, dicari dalil-dalil apakah misalnya laporan saya ini mengandung kebenaran atau tidak. Baik, nah, kalau tapi jangan kita mengatakan ngotot-ngototan terus belum dipanggil, mereka sudah buat definisi seperti yang disebutkan oleh Pak Muhammad itu. Belum dipanggil kok, belum ditanyakan dan sebagainya itu sudah buat keputusan bahwa ini penggunaan fasilitas negara. Pada saat yang bersamaan, gitu ya, KPU mengatakan tidak termasuk. Bahkan anggota Bawaslu mengatakan masih bisa diperdebatkan. Gitu. Nah, itu ini yang akan kita lihat ruang-ruang seperti ini. Bang Ray, Anda sendiri punya bukti-bukti otentik atau bukti-bukti bersifat administratif tidak bahwa itu menggunakan uang negara? Wah, itu kan udah diakui oleh Menteri Menko Polhukam. Sudah lebih dari cukup, buktilah. Kan udah dinyatakan bahwa Presiden berangkat ke Lampung menyewa pesawat pesawat apa istilahnya itu komersil, tetapi sepenuhnya mempergunakan uang negara. Itu pernyataan Menko Polhukam yang bisa dilacak di semua online. Yang diberitakan sehingga saya pada tanggal 26. Baik, Bang Ray Rangkuti, kalau masalah mengenai penggunaan fasilitas negara oleh para incumbent, penguasa incumbent itu juga memang terjadi di Amerika Serikat bahwa ketika itu kampanye Obama juga menggunakan pesawat kenegaraan untuk melakukan kampanye Demokrat dan itu juga ditentang oleh Partai Republik dan itu memang batas-batasnya memang sangat-sangat tipis begitu ya antara penggunaan fasilitas negara dengan pelanggaran kampanye. Ini Anda melihatnya seperti apa khusus untuk ada yang di Indonesia? Ya kan undang-undang kita tidak dibuat dengan selera Amerika. Undang-undang itu kita buat dengan banyak tafsiran kita terhadap kondisi di Indonesia. Kalau misalnya disebut bahwa pesawat bagian dari fasilitas kepada negara, kan orang juga nggak mempeributkan mobilnya kok. Kan mobil orang kan nggak ribut, mobil presiden dipakai kemana-mana demi pengamanan presiden gitu dan sebagainya gitu. Bahkan mobil itu Saya dipakai sudah untuk kampanye klarifikasi pun orang Pak tidak terkait ribut. dengan Orang mengerti bahwa fasilitas yang melekat dalam presiden itu terjadi. Orang mengerti. Tapi makanya saya mengatakan ini ada pesawat komersil yang didanai oleh negara yang tujuannya semata-mata hanya untuk kepentingan kampanye. Nah, Bang Ray. Mungkin Bang Ray belum pernah dengar. Bagaimana kita selama ini karena ada pasal yang menyebutkan bahwasanya Pak SBY sebagai presiden partai politik tidak boleh menerima dana dari negara. Baik Bang Ray, Bu Andi ingin menambahkan sesuatu. Saya klarifikasi aja ya. Memang ini kan nggak semua banyak tahu bahwa kalau yang namanya presiden bepergian kemanapun selalu menggunakan pesawat yang dimaksud karena memang pesawat yang dimaksud memang kita kan negara belum punya ya secara artinya APBN-nya belum punya lah pesawat kepresidenan khusus yang dibiayai oleh negara ya yang dibeli oleh negara karena itu kita ada presiden punya pesawat yang memang komersial sebetulnya milik BUMN itu sebetulnya ya kan.
Karena itu Garuda setiap kemanapun beliau menggunakan pesawat ini. Nah inilah yang dikatakan pesawat kepresidenan saat ini. Tentu pasti dibayar dong, ya kan? Nah karena itulah ini yang dikategorikan dengan pesawat yang melekat sebagai pengamanan beliau. Sama dengan kendaraan mobil ya, mobil yang juga melekat. Nah di kendaraan atau pesawat ini ada pengamanan yang saya kira nggak perlu kita uraikan lah, sama dengan kendaraan mobil itu. Gitu. Ini perbincangan semakin menarik dan semakin hangat dari pihak Pak Bang Ray Rangkuti dan juga dari Ibu Andi Nurpati dari Demokrat. Ada baiknya kita akan mendengarkan paparan dari Bawaslu sendiri begitu setelah jeda yang satu ini. Terima kasih telah hadir di studio kami Bu Andi, dan terima kasih Bang Ray Rangkuti telah bergabung bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami, nanti kami akan mengundang narasumber dari Bawaslu. Ya, Anda masih di Prime Time Talk yang mengangkat tema pro kontra kampanye Presiden SBY, dan sudah bergabung melalui, ya kami masih mencoba untuk menghubungi Ketua Bawaslu Bapak Muhammad, namun sambil menunggu masih bergabung bersama kami yaitu Bang Ray Rangkuti dan juga Ibu Andi Nurpati. Kita ke Bang Ray Rangkuti kembali, Bang Ray. Ya. Bang Ray, sebelumnya Ketua Bawaslu sendiri menyatakan bahwa Bawaslu sulit untuk membuktikan. Ketua Bawaslu sendiri mengatakan memang sulit untuk membuktikan hal ini, Bang Ray. Bagaimana nih, Bang? Ya tentu sulit karena mereka juga belum memproses laporannya kan. Nah mestinya kan mereka terima dulu laporannya, kemudian objek-objek yang disangkakan di situ itu dipanggil, ditanyain, ya, kemudian setelah itu baru dibuat kesimpulan. Nah, tapi jangan ada kesimpulan dulu sebelum ada proses-proses yang kita sebutkan tadi, gitu. Baik. Nah, jangan ada opini dulu bahwa ini bukan pesawat negara, bla bla gitu. Sebab kalau kita menyebut ke KPU misalnya, KPU kan dua komisionernya mengatakan dengan tegas bahwa pesawat itu bukan bagian dari fasilitas negara, yang berhak dipakai oleh presiden. Dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita melihat ini semua? Ya harus diuji coba. Makanya kan harus diadukan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan bersidang, memprosesnya, termasuk di dalamnya memanggil presiden untuk dimintai keterangan terkait dengan ini. Nah, setelah itu baru ada kesimpulan hukumnya seperti apa gitu. Baik. Karena ini sudah jelas ada perbedaan-perbedaan kan? Ya. Dari kita civil society mengatakan, nah ini penggunaan dana negara. Baik. KPU mengatakan ini tidak termasuk bagian dari fasilitas negara dan sebagainya. Bang Ray, sampai berapa lama atau apakah dari civil society sendiri memberikan tenggat waktu kepada Bawaslu sampai kapan nih? Kan kalau soal pelaporan itu sudah ada masa berlakunya kan. Nah kita ikutin itu aja. Ya, jangan sampai 14 hari. Nah, apakah misalnya seminggu ini sudah diproses oleh Bawaslu? Nah, apa ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan misalnya aduan ini tidak layak diteruskan atau tidak? Baik. Itu kan sudah ada ininya, protapnya semua di Bawaslu yang sudah dibuat secara baku gitu. Baik, jika memang nanti terbukti begitu ya oleh Bawaslu, sanksi apa yang paling kira-kira pantas memang sesuai undang-undang begitu kalau dari amatan Anda? Ya kan kalau di undang-undang itu sebetulnya ada sampai pada tahap pidana ya. Tapi bagi saya yang paling penting itu bukan soal memidana orang ya. Penting bagi saya itu ada tertib administrasi di kita, khususnya penggunaan dana kampanye ya. Karena ini problem pemilu kita dari waktu ke waktu, bahwa antara dana haram dan dana halal hampir tidak bisa dipisahkan, gitu. Tidak bisa dijelaskan. Baik. Nah ini problem yang tak terselesaikan. Nah sekarang kita harus bertekad bahwa 2014 ini semua dana haram yang masuk ke partai politik ya, atau dipergunakan untuk kepentingan kampanye harus dicegah dengan cara apapun gitu. Itu yang paling inti sebetulnya. Baik. Nah, dengan cara mencoba ini misalnya bagian kita diskusikan kembali, kita perdebatkan kembali sehingga ke depan terang benderang seperti yang saya sebutkan tadi kan. Kalau misalnya definisi pengamanan itu melekat di dalam presiden termasuk kendaraan, pesawat macam-macam, maka calon presiden nantinya pun harus mendapatkan fasilitas yang sama sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah dibuat. Nah ini yang definisi. Nanti kalau calon presiden itu mendapat pesawat, katakanlah misalnya pesawat calon presiden gitu, atau pesawat calon kepresidenan misalnya begitu, kita tidak perlu lagi marah-marah menuding dia mempergunakan uang negara bla bla, atau sebaliknya dia tidak mendapatkan haknya. Karena sesuai peraturan pemerintah, para calon presiden pun harus diberikan pengamanan negara gitu. Baik. Nah ini yang harus sejak dari awal gitu. Nah oleh karena itulah kita adukan. Bang Ray?
diproses oleh Bawaslu Ya. dan sebagainya itu. Gitu. Bang Ray, Ya. tadi di kesempatan sebelumnya Anda menyatakan bahwa Demokrat seharusnya melakukan kewajiban melaporkan dana-dana yang didapatkan dan juga dana-dana yang dikeluarkan. Begitulah. Kedua, jika memang ada uang negara yang digunakan Ya. harus dikembalikan. Jika memang itu dilakukan oleh Demokrat nantinya, apakah tuntutan Anda selesai atau bagaimana? Ya, itu yang saya sebut. Bagi saya sebetulnya tidak terlalu penting soal pidana pemidanaan itu gitu. Nah, kalau ini sudah dinyatakan misalnya terbukti bahwa ini penggunaan dana negara oleh ketua partai politik dalam ini sekaligus Presiden Republik Indonesia, maka ya kewajibannya sesuai dengan undang-undang kembalikan uang itu ke kas negara dan kepada partai politik harus dilaporkan bahwa mereka menerima dana dari negara sekian-sekian dan sekarang sudah diserahkan kepada kas negara dan sebagainya itu. Baik. Cukup bagi saya. Ya. Dan ini sudah menjadi semacam acuan yang terang benderang kepada Republik sehingga kita tidak perlu lagi ke depan misalnya terasa terkejut kalau ada model-model yang seperti ini terjadi gitu. Baik, Bang Ray Rangkuti, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Berita 1 di Prime Time Talk. Terima kasih Bang Ray. Dan pemirsa tetaplah bersama. Ya, dialog kita lanjutkan kembali bersama Ibu Andi Nurpati dari Demokrat. Ibu Andi, mungkin ini karena Pak SBY sebagai Ketua Umum, lalu juga sebagai Presiden, ini mungkin agak-agak bingung begitu ya? Enggak, karena pemilu 2004 Ketua Umum juga kan Megawati Soekarno Putri juga Presiden, juga kampanye kemana-mana gitu ya, sesuai dengan haknya tentunya sebagai politisi dan sekaligus beliau Presiden, ya kan? Jadi bukan hal baru sebetulnya Mas ya. Jadi apa yang kita bicarakan bukan sesuatu hal baru dan pasal ini tidak berubah dari dulu begitu juga bunyinya, ya. Kemudian saya ingin mengatakan begini kepada Mas Ray, calon presiden itu beda dengan presiden. Iya. Beliau tadi menyamakan itu posisinya. Seorang capres yang sudah ditetapkan oleh KPU berhak mendapatkan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud di situ kami sudah koordinasi itu zaman saya KPU adalah pengamanan dalam konteks udah dikawal terus sama polisi gitu ya untuk pengamanan beliau di sekitar kemana beliau pergi. Itu beliau belum menjadi pejabat negara, baru menjadi calon pejabat negara. Sudah diberikan yang namanya polisi untuk mengawal beliau kemana-mana. Nah, kalau presiden, menteri, dan seterusnya, itu memang predikatnya sudah pejabat negara yang harus beda tentunya pengamanannya gitu ya. Nah, misalnya kalau presiden, semua juga tahu bahwa dia diberi kendaraan yang memang kendaraan itu bukan sekedar kendaraan, memang untuk pengamanan beliau mati hidupnya dalam kendaraan itu harus dijamin oleh kendaraan itu juga dalam konteks pengamanannya ya. Misalnya kalau kita mobil pribadi ya biasa-biasa aja kali kacanya gitu ya. Nah, kalau itu ada kendaraan pengamanan untuk seorang presiden, kacanya pasti beda dengan kaca kendaraan biasa. Itu yang beda gitu dalam konteks yang dimaksud dengan pengamanan. Kalau menurut Anda ini ada penafsiran yang berbeda dari Bang Ray dan juga dari Anda begitu. Ini memang undang-undang yang multitafsir atau memang bagaimana? Kalau saya melihat sih undang-undangnya sangat jelas gitu ya. Yang perlu dianukan lebih luas adalah apa aja yang masuk kategori pengamanan melekat pada diri seorang presiden. Ya, nah, ini yang mungkin belum semua tahu nih yang mana nih ya. Apakah hanya cukup dikawal polisi ajudan dengan pas pampres sudah itulah pengamanannya. Ternyata kan kendaraan termasuk pengamanan. Baik, ini kita juga ingin tahu Bu, dari Demokrat sendiri bagaimana sih untuk memberikan batasan-batasan kepada para juru kampanye nasionalnya begitu antara jabatan mereka dengan fasilitas-fasilitas mereka dengan sama apa yang kemudian semua mereka Mas. harus lakukan. Kalau itu kan sama. Ya, itu kan partai-partai lain juga punya menteri gitu ya, punya ketua DPR, punya ketua MPR, begitu sampai ke daerah juga punya ketua DPRD dan seterusnya, punya bupati, gubernur, itu semua pejabat negara. Nah, cuma kan kalau seorang presiden dia ada yang lebih khusus terkait dengan pengamanan beliau sebagai kepala negara, sama dengan Obama tadi. Kita nggak mengatakan Obama juga sama kemana-mana gunakan kendaraan kepresidenan Amerika karena predikat yang melekat sebagai presiden itu. Tapi itu juga yang diserang harus oleh diikuti. lawan politiknya begitu ya. Iya, tapi kan undang-undangnya kita juga menjamin seperti itu. Jadi saya yakin bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Ray Rangkuti itu tidak termasuk apa yang dikategorikan oleh beliau karena kendaraan yang dimaksud yang menggunakan uang negara adalah memang kendaraan yang selama ini selalu disewa untuk kepentingan kemanapun Pak SBY pergi sebagai presiden, apakah itu tugas sebagai presiden atau bukan, itulah pengamanan yang melekat pada diri beliau karena di pesawat itu pasti ada sesuatu untuk kategori pengamanan seorang presiden. Ya, ini katanya ada kewajiban, harusnya mempunyai kewajiban melaporkan dana-dana kemana saja, dari mana saja.
fasilitasnya Betul. apa saja begitu ketika melakukan kampanye tadi Betul. dikatakan oleh Bang Ray. Nah, itu sudah kita lakukan 2 kali. Semua partai Sebelum ke politik. Lampung juga begitu. Semua partai politik melakukan hal yang sama, ya, bukan hanya Partai Demokrat. Ketika Desember kita melaporkan sebagaimana kewajiban namanya rekening dana kampanye, dan sekaligus pada saat itu Partai Demokrat di semua jajaran melaporkan laporan awal dana kampanye, Termasuk dana untuk yang ke Lampung ini, Bu, mungkin itu bisa belum lebih masuk kategori. transparan. Nanti itu ada termin ketiga namanya ya, karena KPU ini kan 3 kali termin nih. Desember sudah, kemudian ini kemarin Maret 2 Maret itu termin kedua. Semua itu kita laporkan juga laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye kan termasuk penerimaannya dari siapa saja, penggunaannya apa saja, ya. Nah, yang ketiga nanti setelah pemilu. Jika memang nanti terbukti begitu oleh Bawaslu memang menggunakan dana negara, maka Demokrat akan mengembalikan begitu ya dana-dana yang sesuai yang dituntut oleh Bang Ray dan juga civil society. Saya kira kita kembalikan kepada undang-undang, ya. Tapi saya yakin bahwa apa yang dipersoalkan oleh Ray Rangkuti tadi adalah tidak termasuk pelanggaran kampanye, karena saya sebagai mantan KPU juga waktu itu kami koordinasi kepada pihak istana yang mana yang masuk kategori pengamanan melekat apa saja, nah, ya kan. Nah, karena beda antara seorang presiden, waktu itu kan juga ada Pak Yusuf Kalla ya, Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden juga kampanye gitu ya. Nah, tentu saya mengatakan bahwa memang beda konteks yang namanya presiden, wakil presiden dengan menteri dan lain-lain, itu fasilitasnya berbeda dalam konteks pengamanan. Baik, Nah, kita tunggu saja mungkin nanti keputusan dari Bawaslu dan juga penyelidikan dari laporan tersebut begitu ya. Terima kasih Ibu Andi telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali.